Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Debat publik kedua Pilkada Poso berjalan aman dan mendapat pengamanan ketat. Satgas Madagoraya melakukan razia intensif menjelang Pilkada serentak di Poso. Puluhan peternak di Kabupaten Donggala mengikuti pelatihan penanganan kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Donggala terus mempersiapkan diri menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara alias IKN. Salah satunya dengan menyiapkan kebutuhan ternak untuk disuplai ke Ibu Kota Nusantara. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala memberikan pelatihan penanganan kesehatan hewan kepada puluhan peternak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ternak sehingga memenuhi standar yang ditetapkan menjadi pasokan pangan di IKN. Pelatihan tersebut meliputi penanganan penyakit hewan menular, penerapan sistem peternakan modern, hingga pemenuhan standar sanitasi. Melalui pelatihan ini, peternak dapat meminimalisir penyakit pada hewan ternak. Makanya di bidang pelatihan bidang kesehatan hewan bukan cuma hanya untuk sisi kesehatan hewan saja, namun kami berharap ada tadi pelatihan juga tentang pengolahan pakan yang dijadikan silase. Pemanfaatannya untuk meringankan beban para petani peternak agar tidak selalu ngarit ketika peternak itu bisa mempraktekkan pembuatan silase dengan secara otomatis menekan tenaga kerja untuk bagi mereka sendiri. Para peserta pelatihan pun mengaku senang bisa mengikuti pelatihan tersebut. Tidak hanya menambah wawasan tentang cara memelihara ternak, namun cara meningkatkan kualitas kesehatan hewan. Diadakannya sekolah lapang yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Hewan ini, kita akhirnya bisa meningkatkan pengetahuan kita selama ini. Jadi walaupun kita sudah praktek di lapangan untuk penanganan atau mungkin pemeliharaan sapi yang kita miliki, dengan adanya sekolah lapang ini kita bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan kita, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita tingkatkan dalam pencapaian untuk meningkatkan kualitas daripada ternak kita. Jadi alhamdulillah dengan adanya sekolah lapang itu mendapatkan tambahan ilmu yang banyak dan menyambut baik. Dan apabila diadakan kembali nanti sekolah lapang kembali seperti ini, kami berharap bisa mengikuti kembali untuk bisa meningkatkan pengetahuan kita lebih banyak lagi. Pelatihan yang berlangsung selama sehari ini mendapat respon positif dari peternak hewan yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Donggala. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Puluhan pemuda dan mahasiswa di Kota Palu melakukan aksi bersih-bersih sungai di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Rabu pagi. Aksi bersih-bersih tersebut sekaligus menyambut hari ulang tahun mahasiswa pecinta alam ke-273 STIMIK Komputer Analis. Para pemuda dan mahasiswa ini berkumpul di kantor Kelurahan Talise sebelum turun ke lokasi dan menyusuri bantaran sungai di Jalan Suprapto sepanjang 500 meter. Mereka membawa kantung plastik dan memungut satu persatu sampah yang ada di sepanjang sungai. Sasaran utamanya adalah sampah plastik yang banyak berserakan. Kegiatan pemuda dan mahasiswa ini sebagai wujud kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mereka berharap kegiatan ini menjadi motivasi bagi masyarakat dan kaum muda lainnya untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Jadi yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah dari mahasiswa pecinta alam STIMIK Komputer Analis, Mapaskal STIMIK Namanya Palu, atau biasa disebut Mapaskal. Jadi kami melaksanakan kegiatan aksi bersih sungai. Kegiatan ini dalam rangka menyambut milad. Kegiatan dalam rangka menyambut milad ini melibatkan 3 item kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan aksi donor darah, itu dilaksanakan pada tanggal 4 kemarin. Kemudian aksi bersih sungai dilaksanakan pada tanggal 6 November, tepatnya pada hari ini. Kemudian nanti malam puncaknya kami akan melaksanakan kegiatan itu di
Kapopo atau Ngatapalu untuk pada tanggal 9 sampai 10 November. Jadi kemarin itu sempat kami melaksanakan aksi bersih pantai di Pantai Talise. Itu acara yang cukup besar. Ya. Itu melibatkan pemerintah Kota Palu dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jadi selain aksi bersih pantai, mungkin kita bisa lebih ke sungai lagi, karena sungai-sungai di Kota Palu sudah sempat sudah kebanyakan kotor seperti itu. Apresiasi terhadap apa yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa dalam rangka aksi bersih sungai di Kelurahan Talise. Ini menandakan bahwa ada kepedulian dari mahasiswa dalam hal ini, tentunya pemuda di setiap kampus itu untuk membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan bersih lingkungan. Setelah menyusuri bantaran sungai, puluhan kantung berisi sampah kemudian diangkut menggunakan armada khusus dan dibuang ke tempat pembuangan akhir Kawah Tuna. Aksi ini juga untuk mengurangi pembuangan sampah plastik dari sungai ke laut. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Selain nasi bambu, masyarakat Desa Sawidago, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso juga dikenal mahir dalam membuat aneka panganan tradisional. Salah satu yang terkenal di antaranya adalah kue cucur. Kue berbahan tepung beras dan gula merah ini sangat digemari oleh berbagai kalangan. Pesatnya pembuatan kue dengan menggunakan peralatan modern ternyata tak membuat kue cucur tergusur. Kue tradisional ini tetap menjadi penganan favorit masyarakat di pesisir Danau Poso untuk disantap bersama segelas teh maupun kopi. Salah seorang pembuat kue cucur di Desa Sawidago, Alce Malempo, menuturkan jika kemampuannya membuat dan menjual kue tradisional tersebut dipelajari dari orang tuanya. Setiap hari, ia membuat dan menjajakan penganan tersebut di desanya. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kue tersebut mampu menghidupi keluarganya. Beras direndam untuk jadi tepung. Maka tepung itulah yang dibuatkan menjadi kue cucur. Dan kue cucur ini bahan-bahannya tepung beras, gula merah, dan air. Kue cucur buatan Alce ini tidak hanya dibeli warga di desanya. Kerap kali ada warga dari desa lain yang datang untuk memesan kue tersebut dalam jumlah banyak. Jadi orang sudah pesan, kita buatnya hari Sabtu, di mana orang mau perlu itu kue. Kemudian di hari-hari lain biasa dititip di warung-warung dengan harga 5.300, tapi ada juga yang minta biasa harga 2.000, jadi ukuran kuenya tentu lebih besar dari yang 5.300. Para pembeli mengaku senang bisa mendapatkan kue cucur yang sudah jarang dijumpai di tempat umum. Selain menggunakan bahan alami, harga kue tradisional tersebut sangat terjangkau. Julianus Kay melaporkan dari Poso. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom puasi, tabe.